Teman-teman, saya Lili Pulungan, TK Global Maju Katulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini bergabung bersama teman-teman dalam Jambore GTK 2024, kategori Kepala TK Dedikatif Kepemimpinan Pembelajaran. Nah teman-teman, judul praktik baik saya kali ini adalah mengembangkan strategi Galakepong dalam mengelola satuan pendidikan sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lokal. 1. Situasi. Kepemimpinan pembelajaran dari seorang kepala taman kanak-kanak memegang peranan penting dalam menciptakan sebuah lingkungan belajar yang efektif, menghasilkan, dan dinamis. Efektif berarti semua tujuan yang dirancang dapat dilakukan dengan baik. Menghasilkan berarti mencapai target manfaat. Dan dinamis berarti bergerak sesuai situasi dengan semangat, percaya diri, dan berpikiran positif. Bercermin pada proses kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan yang telah saya lakukan, maka pada kesempatan ini saya ingin mengangkat kepemimpinan pembelajaran mengelola satuan pendidikan yang telah diimplementasikan pada Taman Kanak-Kanak Global Maju Katulistiwa. Perkenalkan, nama saya Lili Pulungan, seorang guru yang bercita-cita mempunyai sekolah. Pada tahun 2014, saya mendirikan Taman Kanak-Kanak Global Maju Katulistiwa. TK Global Maju Katulistiwa dengan konsep pendidikan anak usia dini untuk umum. Kami melayani anak-anak dengan berbagai latar belakang agama dan suku, serta penyandang disabilitas dapat bermain dan belajar di sini. Mungkin sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman sejarah mengapa sampai memutuskan untuk memiliki dan mengelola satuan pendidikan. Pada tahun 1999 sampai tahun 2014, saya adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta berkurikulum internasional, yaitu International Baccalaureate Organization atau IBO. Saya banyak melihat dan mempelajari lingkungan belajar di kalangan masyarakat ekonomi atas. Dalam pikiran saya saat itu adalah bagaimana anak-anak pada kalangan ekonomi menengah dan ke bawah dapat merasakan pendidikan dengan harga terjangkau, dapat merasakan fasilitas lengkap sekolah dan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Akhirnya pada tahun 2014 saya memutuskan untuk memundurkan diri dari sekolah berkurikulum internasional tersebut. Sebenarnya ada rasa kesedihan pula saat memutuskan harus keluar dari dunia kerja yang sudah nyaman bagi saya puluhan tahun. Apalagi posisi pada saat itu adalah kepala sekolah. Sejuta impian sudah di kepala. Saya dan suami bertekad untuk mandiri. Saat itu mengingat usia kami saat itu sudah 39 tahun. Orang bijak berkata, life begins at 40. Kehidupan sesungguhnya dimulai usia 40. Maka saya memutuskan harus memulai saat itu. Saya berpikir, dengan memiliki lembaga pendidikan, membantu banyak orang yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau. Dengan adanya satuan pendidikan dapat membantu memantau kesehatan anak-anak. Toleransi antar umat beragama berkembang baik sejak dini. Budaya lokal dikembangkan, peserta didik perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama dalam satuan pendidikan umum ini. Teman-teman, ternyata apa yang saya lakukan dan perjuangkan sejalan pula dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia atau Sustainable Development Goals yang merupakan agenda PBB. Jadi pada bulan September 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Hal ini mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tujuan-tujuan tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penting, tidak meninggalkan siapapun, leaving no one behind, dan menekankan pendekatan holistik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua. Dari 17 poin di atas, saya sudah memulai saat itu untuk poin 4, yaitu pendidikan berkualitas. Karena saya yakin membangun manusia Indonesia lewat pendidikan akan berkembang manusia-manusia Indonesia yang kemudian bisa berkembang dan menyambut pada poin-poin lainnya yang akan berefek ke poin 1, yaitu tanpa kemiskinan, 2, tanpa kelaparan, 3, kehidupan sehat dan sejahtera, dan yang kelima, kesetaraan gender. 2, tantangan. Ternyata apa yang direncanakan dengan sejuta impian dan harapan tidak seindah dan semulus yang saya hadapi di lapangan. Teman-teman, bukan menakuti, tetapi lebih mengingatkan kepada kita harus pandai menata tekanan-tekanan kehidupan menjadi suatu pembelajaran berharga.
Beberapa tantangan yang saya hadapi saat itu antara lain mencari tempat atau area, promosi, belum adanya kepercayaan masyarakat, mencari SDM guru yang sesuai kualifikasinya, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, keuangan yang minim, mencari tambahan dana untuk membantu operasional lembaga, dan birokrasi perizinan membuka sekolah. 3. Aksi. Dalam menjawab tantangan, saya melakukan strategi galah kepong, singkatan dari gagas ide, lakukan dengan ikhlas, kerahkan kemampuan orang-orang. Galah kepong mungkin tidak asing di telinga masyarakat Pontianak karena galah kepong adalah nama sebuah permainan tradisional anak-anak. Saya mengambil nama galah kepong untuk mengilustrasikan strategi saya untuk mudah diingat. Strategi galah kepong ini meliputi kekuatan positif yang ada pada diri seorang pemimpin dalam kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan yang mengutamakan pelayanan. 1. Gagas ide. Saya menggagas beberapa ide saat itu dengan menggunakan keterampilan diri yang dimiliki saya untuk menghasilkan uang, membantu operasional sekolah seperti promo sekolah, program belajar bahasa Inggris, menggambar dinding TK dalam mendukung literasi dan numerasi yang dilakukan saya sendiri, turun tangan dalam mengembangkan kompetensi guru, pemberian beasiswa, penitipan anak khusus peserta didik TK Global Maju Katulistiwa, dan menggelar stand saat kegiatan TK. 2. Lakukan dengan ikhlas. Dalam bekerja, saya yakin bahwa keikhlasan melakukan sesuatu akan meringankan kita dalam proses kerja. Saya rela mempergunakan rumah pribadi saya untuk memulai merintis TK Global Maju Katulistiwa. Saya juga turut terlibat dalam membantu guru-guru dalam perencanaan pembelajaran dan lainnya. Saya mempergunakan tabungan dan perhiasan pribadi serta menggunakan honor ketika menyampaikan seminar atau workshop untuk kegiatan operasional TK Global Maju Katulistiwa pada saat itu. Sore hari saya pergunakan waktu untuk mengajar les sehingga honornya dapat dipergunakan untuk membeli mainan TK Global Maju Katulistiwa. Kemudian lahan kebun milik pribadi saya pergunakan untuk kegiatan field trip anak-anak, memberikan waktu kepada anak-anak mahasiswa yang mengangkat skripsinya tentang TK Global Maju Katulistiwa, mengikuti berbagai kegiatan organisasi pendidikan, bersama-sama dengan staf selalu berhubungan baik dengan pihak dinas pendidikan, dan mengikuti program guru penggerak angkatan 7. 3. Kerahkan kemampuan orang-orang. Menjalin hubungan baik pada rekan guru, orang tua, murid, dan masyarakat adalah kunci yang utama untuk mendapat dukungan, menyampaikan harapan dan semangat tinggi untuk memajukan TK Global Maju Katulistiwa, untuk memiliki gedung yang lebih baik serta memiliki SD sebagai kelanjutan pendidikan peserta didik. Ada sebagian orang yang sangat antusias mendengarkan, bahkan memberikan doa untuk harapan-harapan saya. Guru-guru, orang tua, komite, masyarakat, dan instansi dan organisasi yang bermitra dengan TK Global Maju Katulistiwa adalah aset manusia dan aset sosial yang sangat penting untuk dikembangkan kerjasamanya. 4. Refleksi. Saya selalu berusaha merefleksi diri dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan bersifat membangun diri. Refleksi diri yang saya lakukan yaitu mempersiapkan pertanyaan kepada diri sendiri dan orang lain tentang apa yang telah saya lakukan, dievaluasi lewat catatan harian yang sudah dilakukan, bertanya kepada guru-guru tentang apa yang telah dilakukan dan mengidentifikasi hal-hal yang harus dipertahankan dan hal-hal yang harus diperbaiki, mencari peluang dari berbagai aset yang sudah dimiliki dan berusaha selalu berada di sekitar orang-orang yang memiliki pemikiran positif. Dampak strategi galah kepong yang telah saya lakukan adalah saya lebih kuat dan cerdas dalam membaca peluang dari setiap permasalahan yang saya hadapi. TK Global Maju Katulistiwa lebih maju dengan semakin banyak kepercayaan yang diberikan dari masyarakat, serta kami sudah memiliki gedung yang lebih layak untuk proses belajar mengajar satu atap bersama SD Global Maju Katulistiwa di tahun 2022. Dan bahkan kami sudah memiliki SMP Global Maju Katulistiwa pula saat
ini. Perguruan Tinggi Universitas Tanjung Pura dan Universitas Muhammadiyah mempercayakan mahasiswa prodi PAUD-nya untuk praktek lapangan di TK Global Maju Katulistiwa. Studi banding datang dari kabupaten dan negara lain, keterlibatan TK Global Maju Katulistiwa dalam berbagai program pemerintah seperti PAUD HI Percontohan, Sekolah Ramah Anak, dan Sekolah Inklusi, serta penggunaan sosial media dengan bijaksana sangat mendukung promosi satuan pendidikan kami. Teman-teman, semoga apa yang telah saya lakukan ini dapat menginspirasi teman-teman guru seluruh Indonesia. Saya Lili Pulungan, salam Galah Kepong.